Kita sudah membaca secara bergantian dari 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 21 yang akan menjadi fokus daripada renungan kita pada pagi hari ini. Dunia masih mencekam dengan masalah COVID-19 ini karena memang sangat berbahaya dan cepat sekali penularannya. Sudah hampir 2 juta lebih mungkin sekarang orang yang positif terkena virus corona, dan di atas 120 ribuan orang yang sudah meninggal. Namun sebetulnya permasalahan utama manusia bukanlah COVID-19 ini, tetapi kematian. Orang takut mati, dan masalah lebih utama lagi dari kematian adalah sesudah kematian itu apa yang akan terjadi. Ini yang harus kita pikirkan, dan juga ini yang mungkin menjadi ketakutan daripada semua orang di dunia ini. Satu kali filsuf Yunani Sokrates ketika dalam keadaan sekarat ditanya oleh teman-temannya, apakah nanti kalau kita mati kita akan hidup kembali? Lalu Sokrates menjawab, saya harap demikian. Nah saudara, apa kata Alkitab mengenai kebangkitan? Apakah sekedar harapan-harapan belaka saja mengenai kebangkitan orang mati itu? Bahkan salah satu kelompok di dalam kalangan Yahudi, yaitu orang-orang Saduki yang termasuk kalangan orang-orang kaya, juga ada imam-imam di kalangan mereka tidak percaya mengenai kebangkitan orang mati. Nah, jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, artinya manusia akan berhenti dan mati di dalam kuburan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 21. Sepertinya ada adu argumentasi di antara jemaat Korintus dengan Rasul Paulus. Dan ini juga pernah terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang Saduki. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang Yahudi atau belum semua orang-orang jemaat di Korintus itu memiliki pemahaman yang sama mengenai kebangkitan orang mati. Saudara, kita hanya fokus beberapa ayat saja dari 1 Korintus 15. Bapak Ibu sebaiknya membaca secara penuh 1 Korintus 15. Tadi di ayat 16 dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maksudnya apa? Jadi Paulus sedang berandai-andai. Andai kata orang mati benar-benar tidak dibangkitkan, maka Yesus juga pasti tidak dibangkitkan. Artinya memang sama sekali tidak ada kebangkitan. Dan jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan sia-sialah iman kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Itu tertulis di ayat 17. Maksudnya apa? Masih hidup di dalam dosamu. Andai kata benar Kristus tidak dibangkitkan dan tidak ada kebangkitan di dalam dunia ini, maka semua orang Kristen masih orang berdosa. Masih orang yang belum memiliki penebusan, belum memiliki kekuatan untuk dia bisa menerima kehidupan yang kekal. Artinya sia-sia hidup di dalam dosa saja. Nah, saudara-saudara, demikianlah juga binasa orang-orang mati, semua orang yang mati di dalam Kristus, jikalau memang Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Rasul Paulus juga sudah memberikan beberapa alasan-alasan jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Pada ayat 14 dikatakan, maka pengajaran kami adalah pengajaran yang kosong, ajaran yang sia-sia dan bualan kosong saja, jikalau tidak ada kebangkitan Kristus. Lalu dikatakan kesaksian, mereka juga ada kesaksian yang palsu, dan iman yang kosong, iman yang sia-sia, dan tidak ada pengampunan dosa jikalau tidak ada kebangkitan. Dan juga tidak ada harapan bagi orang Kristen memperoleh hidup yang kekal jikalau tidak ada kebangkitan orang mati dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Lalu di ayat 19 1 Korintus 15 Rasul Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia.
Buat apa kita hanya berharap di dalam dunia yang sementara, lalu kita akan berakhir di kuburan? Ya sama saja dengan binatang. Binatang juga pasti akan mati dan selesai ketika dia mati dan dikuburkan. Nah saudara-saudara, kita juga akan hidup sia-sia saja, akan iman yang kosong belaka saja, jikalau kita hanya berharap pada Kristus selama kita hidup di dunia ini. Maka Rasul Paulus menegaskan pada ayat 20 ini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar atau kebenaran, yang betul-betul kebenaran dan kenyataan adalah bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kebangkitan itu ada. Kebangkitan orang mati itu ada. Buktinya apa? Buktinya Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia juga naik ke surga. Saudara-saudara, maka dikatakan Yesuslah sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus orang yang pertama bangkit dari kematian dan dia naik kembali langsung ke surga. Nah saudara-saudara, apa bedanya dengan Lazarus atau seorang pemuda dari Naim yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Mereka juga bangkit, tetapi mereka mati kembali. Yesus juga yang membangkitkan mereka karena hanya Yesus yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang. Lazarus dibangkitkan dari mati, tetapi dia mati kembali. Kemudian pemuda dari Naim juga, ketika dia dihidupkan oleh Tuhan Yesus, tentunya berikutnya dia mati kembali. Tetapi Yesus Kristus sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, dia berada dulu bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari, kemudian naik ke surga, dan dia berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah saudara, jadi jelas bahwa kebangkitan itu ada. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria dan beberapa perempuan yang lain. Ia menampakkan diri kepada Petrus, kepada 500 orang sekaligus, dan kepada semua murid-murid. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, aku melihat dan aku bertemu dalam pertemuan pribadi dengan Kristus. Jadi bukti-bukti bahwa kebangkitan orang mati itu ada, dan terutama dibuktikan oleh Kristus yang adalah kebangkitan itu sudah jelas, sudah nyata bahwa kebangkitan orang mati itu bukan omong kosong. Kebangkitan orang mati itu bukan bualan, tetapi satu kepastian yang sudah terjadi di dalam Yesus Kristus dan akan terjadi kepada semua orang yang hidup di dalam Kristus, yang memperoleh anugerah keselamatan di dalam kematian Kristus, dalam penebusan Kristus, di dalam kebangkitan Kristus. Dan pada ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang, yaitu Adam. Maut atau dosa, pencemaran dosa kepada seluruh umat manusia datang daripada dosa yang dilakukan oleh Adam. Dan demikian juga dikatakan kebangkitan orang mati datang karena satu orang saja, yaitu manusia Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah mempersembahkan darah dan tubuhnya bagi tebusan dosa-dosa kita sekalian. Dia yang sudah mati dan dia juga yang sudah bangkit. Dan di dalam Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa menerima iman untuk percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus adalah kebangkitan. Yesus sendiri yang mengatakan, aku adalah kebangkitan. Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahwa dia sudah bangkit dari kematian dan dia adalah kebangkitan itu sendiri. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang hidup,
yang berkuasa atas kematian, bangkit dari kematian, dan akan memberikan kebangkitan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita melihat Allah menyatakan keadilannya. Satu orang manusia yang bernama Adam mencemari seluruh umat manusia sehingga menerima maut karena dosa itu. Tetapi Alkitab berkata dalam kasih karunia Allah, Allah juga menyediakan satu manusia, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang olehnya, oleh satu pribadi itu, kita akan diselamatkan, kita akan dibangkitkan dari kematian yang kekal itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa kaitannya kebangkitan Kristus dengan penderitaan yang sedang terjadi, yang kita alami sekarang? Apakah kebangkitan itu memberikan penghiburan? Apakah kebangkitan itu memberi kekuatan iman? Tentu saja. Harapan dan penghiburan di tengah kesulitan dan penderitaan datang karena ada kepastian bahwa di dalam hidup manusia ada kebangkitan, dan terutama itu terjadi dan akan kita alami di dalam Kristus, dan semua orang di seluruh dunia, orang Kristen, orang beriman, orang yang menerima anugerah akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi kita harus mengalihkan fokus dari kengerian pandemi COVID-19 ini kepada kebangkitan Kristus. Jangan biarkan diri kita dikuasai atau membuat kita menjadi begitu takut dengan permasalahan-permasalahan hidup. Tetapi kita mempunyai sesuatu, pengharapan, kekuatan iman di dalam kebangkitan Kristus itu. Kita memiliki janji-janji yang teguh, janji-janji yang kokoh. Jangan fokus pada penderitaan atau kesulitan hidup, tetapi fokuslah kepada kekuatan iman yang disediakan oleh Kristus pada faktor kebangkitannya. Jangan hanya berharap kepada Kristus selama kita hidup di dunia ini. Itu adalah kesia-siaan. Alkitab sudah menyatakan pengharapan kita dalam Kristus adalah pengharapan yang kekal. Kita tidak akan berakhir di dunia, tetapi kita akan dibawa, diangkat naik ke surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang masalah-masalah ini tidak mudah dan sulit sekali dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Tetapi masalah tidak berhenti pada masalah. Masalah bukan akhir dari segala-galanya. Waktu kecil saya senang bermain layangan. Orang kalau belum pernah belajar main layangan pasti apa? Nggak naik-naik layangannya. Pertama karena apa? Karena belum pernah coba atau asal-asal naik. Kemudian yang kedua adalah tidak memperhatikan arah angin. Nah, kalau mau naikin layangan lalu tidak ada angin, bisa nggak layangan itu naik? Nggak bisa. Kita butuh angin yang cukup. Ya, kalau anginnya sudah bagus dan kita melawan arah angin, kita naikkan layang-layang, maka kita bisa bermain layang-layang. Nah, saudara-saudara, tantangan badai hidup, angin itu, ya, adalah kesempatan untuk kita belajar untuk memperkuat pengharapan kita dalam Tuhan, menguatkan iman kita, menguatkan ketekunan iman kita. Jangan hanya mau hidup enak, nggak mungkin orang hanya hidup nyaman. Selalu ada masalah, tetapi masalah pun dipakai oleh Tuhan untuk memproses iman kita. Buktinya dengan ada COVID ini, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin mengakrabkan diri dengan keluarga kita. Mungkin biasanya kita sibuk keluar rumah, nggak punya waktu lagi dengan keluarga. Sekarang terpaksa kita menahan diri untuk keluar dan kita gunakan waktu bersama dengan keluarga kita. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan, kita tidak akan bertumbuh. Di tengah masalah juga kita bisa bertumbuh. Nah, saudara-saudara, pengharapan dalam kebangkitan Kristus ini begitu luar biasa. Dan di dalam kitab Roma, surat Roma 6 ayat 3 sampai 5, Rasul Paulus mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis, semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga dalam kematiannya, kematian Kristus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan, dalam kematiannya, supaya
sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus. Kematian Kristus harus, karena dosa-dosa kita harus dibayar dengan darah dan tubuh Kristus. Darah Kristus, darah yang kudus, darah yang mahal itu satu-satunya korban yang dapat menebus secara sempurna segala dosa-dosa kita. Dan setiap kali kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian, sesungguhnya kita sedang merayakan dan mensyukuri kebangkitan kita di dalam Kristus. Bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah. Yesus sudah bangkit dari kubur. Kuburnya sudah kosong. Dan kita pun memiliki pengharapan yang sama. Karena dikatakan kita sudah bersama dalam kematian Kristus. Kita juga menyatu dalam kebangkitan Yesus Kristus. Merayakan Paskah dalam merayakan kebangkitan kita juga. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Itulah kekuatan iman, peneguhan iman ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan dalam Paskah minggu yang lalu. Sampai sekarang ini juga kita merayakan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Apa yang bisa kita simpulkan dari renungan kita pada pagi hari ini? Kebangkitan Kristus, kuasanya di tengah-tengah masa sulit dan penderitaan. Kalau kita sudah memahami kebangkitan Kristus dan kenyataan, fakta mengenai Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kenyataan itu akan membangkitkan kekuatan iman dalam diri kita. Kita percaya kepada Allah, percaya pada kasih-Nya. Kita percaya untuk dapat mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kemudian, kalau kita sadar begitu baiknya Tuhan, tentunya kebangkitan yang sudah diberikan kepada kita membuat kita juga semakin belajar taat kepada Allah. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau Allah begitu baik, Dia rela mau menjadi manusia, menanggung kematian di kayu salib, dan Dia juga sudah menyatakan kuasa kebangkitan, dan kebangkitan itu diberikan kepada kita. Kita bersyukur, kita belajar mengasihi dan menghormati Tuhan setiap hari. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Kristus itu juga membangkitkan kasih kita selain kepada Allah, juga membangkitkan kasih kepada orang lain. Karena Allah begitu mengasihi saya, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga terdorong untuk mengasihi orang lain. Di tengah kesulitan, kita masih sanggup dan bisa. Pasti kita bisa menolong orang lain. Di tengah kesulitan yang paling sulit dalam hidup kita, pasti ada orang lain yang lebih susah dari kita. Jadi selalu bersyukur, selalu berharap kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, yang bisa kita pelajari atau kita kaitkan dengan renungan firman Tuhan hari ini adalah kebangkitan Kristus. Membangkitkan ketekunan iman di tengah kesulitan dan penderitaan. Karena kita tahu akhir hidup kita tidak berakhir di kuburan. Tidak berakhir pada kematian. Habis mati kemana nggak tahu. Banyak orang tidak tahu mau kemana tujuan hidupnya. Dan semua orang pasti tidak tahu kalau mati dia pergi kemana. Betul saudara? Sebab hanya Allah yang tahu. Dan Allah sudah memberitahukan kepada kita. Orang yang mati di dalam Kristus tidak berakhir di kuburan, tetapi diangkat dalam kemuliaan. Saudara bisa baca pada bagian-bagian terakhir dari 1 Korintus 15. Jadi ini membangkitkan ketekunan iman. Tetap bersabar, tetap rendah hati, tetap mengasihi di dalam situasi ini, karena kebangkitan Kristus, realita kebangkitan Kristus itu menghibur, menguatkan dan meneguhkan iman kita tekun di dalam Tuhan. Saudara-saudara,
Suatu kali ada orang buta malam-malam pergi ke rumah temennya, lalu temennya kasih dia pelita, lampu, ya, pakai stick, lampunya di depan. Dia bilang, saya buta, buat apa kamu kasih saya lampu, katanya. Ya supaya orang lihat kamu jalan, ini kan emang nggak ada penerangan sama sekali. Ya walaupun rumah kamu kira-kira deket 1 kilometer, kamu perlu supaya orang nggak nabrak kamu. Tiba-tiba dia sesudah pamitan dari rumah temennya, belum jauh jalan, dia tabrakan sama orang. Ya, dia bilang, punya mata nggak lo, katanya? Gue udah kasih lampu, lo nggak bisa lihat apa? Yang ditabrak itu bilang, lu yang nggak lihat gua di jalan, saya lagi jalan ini. Emang kamu buta? Iya, saya juga buta. Saudara, 2 orang buta tabrakan dan saling menyalahkan. Ya udah, akhirnya mereka minta maaf, ya, lanjutlah. Si orang buta yang pegang lampu ini jalan lagi. Nggak berapa jauh, dia tabrakan lagi sama orang. Terus dia bilang, hey, lihat-lihat dong, ada orang buta. Lu nggak lihat apa ada lampu nyala di sini? Oh, minta maaf, Bapak buta ya, kata orang itu. Saya nggak lihat dan lampu Bapak udah mati, katanya. Oh gitu, sorry ya. Tadi saya marah-marah, padahal lampunya udah mati. Saya hidupin, Pak ya, saya punya korek. Ya, dihidupin lagi sama dia. Orang buta ini jalan, lalu orang bapak yang nabrak itu bilang, oh iya ternyata ya, bukan hanya orang buta itu yang bawa terang, saya yang bisa melihat pun di tengah kegelapan bisa nabrak orang. Saya juga perlu terang supaya orang jangan nabrak saya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita hidup dalam realita kegelapan rohani. Tanpa terang Kristus, kita tidak bisa melihat dengan rohani, dengan iman bahwa ada kebangkitan di dalam hidup ini. Kita membutuhkan terang Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Jika Anda mau dibangkitkan, Anda memerlukan sang kebangkitan, yaitu Yesus Kristus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kristus Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus Kristus, hanya satu pribadi, hanya satu manusia di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan sesudah kematian. Jika Anda memiliki Kristus, maka Anda memiliki kebangkitan bersama dengan Dia. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Sungguh ajaib kasih Tuhan. Kebangkitan itu sudah menjadi milik kita. Maka pada ayat terakhir daripada 1 Korintus 15 ini dituliskan demikian. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara, ayat terakhir ini merupakan peneguhan kepada kita. Jangan menjadi takut, jangan menjadi vakum lalu kita menyembunyikan diri. Tetapi dikatakan, saudara-saudaraku, berdirilah teguh di tengah kesulitan. Jangan goyah terhadap segala sesuatu yang terjadi, karena kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus, akan kebangkitan Kristus. Maka dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang disebut dengan pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan dalam kesulitan seperti sekarang ini? Menjadi terang, memberi terang. Terang adalah perbuatan baik, menyatakan kasih Kristus kepada semua orang yang bisa kita lakukan tentunya. Saudara, ada satu kalimat yang sudah berabad-abad dikatakan demikian. 1.000.000 pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita tanpa sedikit pun meredupkan sinar pelita yang pertama. Saudara punya sinar itu di dalam diri saudara. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita memiliki terang Kristus. Jangan disembunyikan. 1 pelita dapat menyalakan 1.000.000 pelita tanpa mengurangi sinar dari pelita yang pertama. Kristus adalah terang dunia, ada dalam diri kita. Mari kita juga tetap berbuat baik. Seperti seorang Mario Salermo
di New York, Brooklyn, Amerika, New York City. Dia mempunyai 200 ruangan atau kamar yang disewakan di sana. Dan dia membebaskan uang sewa selama bulan April ini untuk 200 penyewa. Lalu seorang wartawan bertanya, berapa banyak kerugian yang Bapak alami ketika Bapak mau membebaskan biaya sewa kamar 200 orang yang menyewa itu? Dia bilang, nggak sebanding dengan kebutuhan mereka. Dia bilang apa? Iman saya kepada Yesus Kristus mendorong saya untuk melakukannya. Saya tidak mau mereka stres karena mereka banyak di PHK. Saya mau mereka tetap kuat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Nyatakan terang Kristus, nyatakan kebaikan Kristus. Teguh dalam iman, tekun dalam iman, selalu bersyukur, selalu memuliakan Allah. Karena kebangkitan Kristus adalah juga kebangkitan kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kasih Tuhan sebelum kita berdoa. Renungkanlah betapa baiknya Tuhan. Betapa indah kebangkitan Kristus itu. Hanya satu pribadi, yaitu Kristus, yang bangkit dari kematian, yang juga akan membangkitkan seluruh umatnya. Dan itu adalah kebangkitan bagi kita sekalian. Hiduplah selalu dalam ucapan syukur, kekaguman kepada kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Betapa besar, betapa dahsyat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami dan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Sepantasnya manusia binasa, bahkan mati di dalam kekekalan. Dan dunia tidak tahu kemana mereka pergi sesudah kematian. Firman-Mu berkata manusia masuk ke dalam kebinasaan kekal karena dosa. Namun Engkau membangkitkan kami. Engkau adalah kebangkitan dan hidup, ya Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kebangkitan itu bagi kami. Ketika saatnya Engkau datang kembali ke dunia, Engkau akan membangkitkan kami, membawa kami ke dalam kemuliaan di surga kekal. Kiranya ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami dalam masa-masa sulit, dan kami pun tetap dapat bersyukur, dapat memuliakan Tuhan, dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.